Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 29 Ayat 2. Sesusah itukah orang yang akan beribadah? Halo, nama aku Jelita. Aku berasal dari Sumatera. Agamaku Kristen Protestan. Perkenalkan, nama aku Luseta. Aku berasal dari Jogja dan aku seorang Katolik. Halo, kenalin aku Imadir Laga Dwi Aditya, bisa dipanggil Laga. Aku umur 18 tahun, asalku dari Bali dan aku beragama Hindu. Halo semua, perkenalkan nama saya Pak Evelia, asalnya dari Medan. Saat ini berusia 18 tahun dan beragama Buddha. Menurutku di beberapa daerah sudah terimplementasikan dengan baik, kayak contohnya ada beberapa masjid dan gereja ada berdampingan, tapi ada juga di beberapa tempat yang masih adanya suatu kecenderungan untuk berpihak pada satu agama, kayak masih ada protes terhadap pembangunan gereja, masih ada protes terhadap suara toa masjid dan lain sebagainya. Untuk toleransi di agama Indonesia saat ini mungkin sudah bisa dibilang cukup baik. Yang dimana kita ketahui Indonesia ini kan banyak beragam agamanya, mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, Buddha, dan lainnya. Nah, dari hal-hal tersebut sih aku lihat mungkin udah cukup lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tapi dari hal-hal tersebut kita juga tahu dari hal tersebut ada juga toleransinya yang belum cukup baik, yang dimana adanya penistaan agama, penghinaan agama, dan lain-lainnya gitu. Culture shocknya ya, mungkin kalau di Bali aku jujur sembayangnya itu kayak lebih rutin, jadi kayak ke pura itu lebih gampang, aksesnya lebih dekat gitu. Nah kalau di Jogja itu kan di sini mungkin paling dekat 8 kiloan itu pura itu ada 8 kiloan, jadi kalau sembahyang itu cuma waktu hari raya aja gitu. Mungkin perbedaannya di situ sih. Untuk perbedaan ibadahnya, kok di Medan itu viharanya lebih banyak kok dibandingkan di Jogja, namun di aspek lainnya masih sama. Kericuhan-kericuhan tersebut itu memang masih terjadi dan itu patut ditindaklanjuti karena itu akan mengganggu dan mengusik integritas kita sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada Pancasila juga. Terlebih kan kedamaian antar umat beragama itu sangat penting, seperti tulis di sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kan meski kita memiliki kebebasan untuk memeluk agama, bukan berarti kita harus memaksakan agama tersebut kepada orang lain kan. Gangguan ibadah di Indonesia, kalau sepenglihatanku sih jarang ya. Maksudnya kayak nggak semua orang beribadah itu kayak merasa terganggu gitu loh. Soalnya sepenglihatanku itu kalau ada orang ibadah ya udah kasih aja mereka ibadah gitu. Nggak mentingin agamanya sendiri gitu. Jadi kalau statement itu kayaknya aku kurang relate sih. Ini sebenarnya bukan saya mengalami tapi ibu saya sendiri. Kami ada kor gereja untuk lomba 17-an di gereja dan itu kami dapat teguran karena kami latihan di perumahan saya yang mayoritas memang muslim, namun perumahan saya bukan perumahan yang muslimah. Kami latihan di sana, latihan menyanyikan lagu, lalu disangka kami mencoba memasukkan lagu-lagu rohani, padahal itu meski konteksnya lomba untuk gereja, tapi itu lomba 17-an, jadi lagu yang kami nyanyikan adalah lagu-lagu patriot. Itu menurut saya itu kurang mengenakan karena mereka terlalu cepat menjudge, padahal kami juga tidak ingin mendoktrin mereka dengan memaksakan agama kami kepada mereka. Padahal kalau misalnya kegiatan kayak Idul Fitri atau Idul Adha,
kami sebagai keluarga Katolik di perumahan yang mayoritas Muslim pun kami ikut serta membantu, bahkan kami menjadi panitia. Wah, jadi toleransi dari Pernah sih sekali, cuma agak yang mengganggu banget. Saat itu kan perayaan Imlek, kita sebagai umat Buddha ada pergi ke vihara untuk sembahyang. Namun viharanya itu jadi penuh atau ramai itu karena dijadiin tempat wisata sama agama umat lain. Jadi kita sebagai agama umat Buddha agak susah untuk ibadah saat itu karena tempatnya terlalu ramai. Gitu aja sih. Pernah, tapi itu selama saya di Medan ya, itu lebih kayak ke gimana ya, tiba-tiba tuh ya lebih apa ya, mungkin ada oknum-oknum yang mengganggu lebih ke situ, dan mungkin pengalaman saya waktu saya menginjak di bangku SMA mungkin lebih kurang menghargai agama yang saya anut, yang dimana saya pribadi saya nggak pernah ngurusin agama mereka ya, tapi mereka sendiri lebih ke menghina-hina kayak tentang Tuhan saya. Tapi saya pribadi saya kayak ya udah biarin aja, mungkin karena di agama saya sendiri sih lebih ke ya udah nggak usah didiamin aja, nanti pastinya Tuhan yang membalas gitu. Untuk kurang nyamannya sih enggak ya, lebih ke saling menghargai aja, yang dimana agama saya sendiri pun pernah mengadakan acara keagamaan yang dimana pasti agama lain juga menghormati, yang jadi masa saya sendiri nggak menghargai mereka gitu loh. Semoga di masa yang akan mendatang kegiatan agama seluruh agama Indonesia, setiap warga negaranya dapat bertoleransi satu sama lain, kebebasan dan keadilan dalam kegiatan beragama juga dapat dilaksanakan. Harapan kedepannya mungkin semoga bisa ada toleransi lebih lagi ya, soalnya kalau di Indonesia itu kan agamanya nggak cuma satu gitu. Nah, keberagaman lintas umat agama ini itu juga bisa jadi pisau juga buat kita, karena bisa memecah belah dari agama itu sendiri, soalnya ya lumayan riskan gitu. Ada baiknya warga negara Indonesia sekarang lebih kritis dalam memahami berita, kemudian tidak gampang terkecoh oleh berita-berita hoax yang mengatasnamakan